Kami masih membahas mengenai mudik yang manusiawi, caranya seperti apa, sudah ada Kementerian Perhubungan. Pak Hemi, biasanya yang paling tadi teman-teman melaporkan dari beberapa titik di pintu tol mengatakan bahwa biasanya yang terjadi kepadatan adalah di rest area. Sudah dilakukan upaya antisipasi supaya tidak terjadi kepadatan di rest area? Ya, hasil koordinasi kami dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas Provinsi Perhubungan Daerah, itu kita akan menutup jembatan timbang digunakan sebagai rest area, dan kemudian dari pihak kepolisian juga akan menyiapkan tempat-tempat yang bisa dibuat untuk istirahat, dan justru nanti pihak kepolisian mungkin akan sedikit memaksa bagi pengendara motor khususnya untuk beristirahat. Kemudian di situ disediakan pijat elektronik, kemudian dikasih senam, kecapean begitu ya? Jadi dipulihkan kembali kondisinya. Itu yang kami hasil koordinasi kami dengan pihak kepolisian. Pak Darmaning Tias, yang menjadi fokus juga kan teman-teman yang atau warga yang memilih untuk mudik dengan motor seperti itu. Seperti apa sih sebenarnya, bagaimana untuk mengelola mereka? Jangan sampai kemudian setidaknya bisa diminimalisir angka kecelakaan bagi pengendara motor. Ya, saya kira yang sudah dilakukan oleh kepolisian sejak tahun lalu adalah membatasi jumlah penumpang motor itu 2. Jadi kalau sebelum-sebelumnya pengendara motor itu bisa boncengkan 3, 4 gitu. Tambah barang. Nah, sekarang kepolisian membatasi hanya 2. Cuma kan masalahnya kalau ada penumpang 3, bagaimana di tengah jalan. Nah, ini saya kira yang memang mungkin kalau sekarang belum dicarikan pemecahnya, tetapi tahun depan mestinya sudah harus ada. Jadi di checkpoint pertama di wilayah Jakarta sini mesti harus disediakan angkutan gratis. Untuk bisa mengangkut yang menurut saya gitu. Masih bandel dalam ya, menurut saya ke depan harus dipikirkan. Kalau sekarang mungkin nggak sempat lagi gitu. Arus mudik tahun ini juga bisa dikatakan terdistribusi dengan beruntungnya waktu cuti bagi warga yang hendak mudik juga berbeda-beda ya Pak Darmaning Tias. Ya. Itu juga berkontribusi. Saya kira itu bisa memperlancar gitu. Tetapi kalau kita betul ramalan-ramalan bahwa prediksinya meningkat, tetap saja akan terjadi kemacetan karena kapasitas terutama pada saat keluar tol ya. Katakanlah misalnya kita keluar tol Brebes Timur, itu kita akan mentok dengan Pantura. Nah, jalan Pantura itu sempit, jadi di sana pasti akan terjadi stagnan dan dampaknya itu sampai ke pintu tol, sehingga mungkin ya sampai ke jalan tolnya, karena begitu pintu tolnya terhambat oleh kemacetan yang keluar dari pintu tol, itu tentu ekornya akan sampai panjang. Ke dalam tol. Ini juga harus diantisipasi gitu. Nah, tapi beruntung bahwa tidak banyak saya kira yang keluar Brebes Timur, karena mungkin bisa ada yang sudah bisa turun di Pemalang gitu. Nah, ini saya kira penyelesaian beberapa ruas jalan tol ini juga dapat mengurai. Tetapi memang yang krusial saya kira yang sepeda motor, karena sepeda motor harus memang dikelola ya. Meningkatnya 50%. Ya. Jadi 5 juta kan tadi beritanya kan 5,6 juta. Kemenhub sudah memikirkan bagaimana langkahnya? Kemenhub, ya kami hanya menghimbau bahwa ya usahakan jangan pakai sepeda motor. Karena kita tidak punya, Kemenhub tidak punya kewenangan untuk menekan kepemilikan motor ya. Tapi ada wacana dari pimpinan kami untuk berbicara dengan pihak-pihak yang Pak Jonan, Bapak Menteri kami, berbicara dengan kementerian terkait. Ini bagaimana ke depannya motor kita bisa kurangi. Jumlahnya tapi masih wacana ini. Tapi Pak Jonan akan menyuarakan ini supaya tingkat kecelakaan sepeda motor berkurang. Pembatasan dalam bentuk apa? Nanti akan didiskusikan dengan pihak-pihak berwenang yang terkait. Pak Darmaning Tias, apa kira-kira pengelolaannya seharusnya? Saya kira wacana yang sudah sering kami kemukakan adalah kami itu ya, saya dan kawan-kawan yang aktif di transportasi ini, memang CC-nya diperkecil. Kalau CC sepeda motor itu diperkecil, tidak bisa untuk melaju di atas 100 kilo, artinya begitu jalan 100 km udah capek, saya kira tidak mungkin akan dipakai untuk mudik lagi. Baik, terakhir sedikit ke Pak Hemi untuk memberikan himbauan. Pak Hemi, mumpung
penonton Kompas TV juga yang belum mudik nih? Ya, kami menghimbau khususnya untuk saudara-saudara yang mudik dengan sepeda motor untuk menjaga kondisi fisik prima, kendaraan juga prima, istirahat setiap 2 jam, minimal 30 menit, kemudian menggunakan helm standar nasional Indonesia, SNI. dan jangan berpenumpang lebih dari dua. Mohon maaf, lebih dari 2. Kemudian jangan membawa barang yang mengganggu fleksibilitas dari pengendaraan sepeda motor atau keseimbangan. Baik. Baik, jadi selain langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan juga ada koordinasi dengan kepolisian tentunya. Ya. Langkah preventif dari diri sendiri juga bagi para pemudik itu penting ya Pak Darmaning Tias dan juga Pak Hemi. Baik, terima kasih Pak Hemi Pamura Harjo, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, dan juga Pak Darmaning Tias, pengamat transportasi, atas perbincangannya pada malam hari ini.